Prinsip Islam, prinsip Islam. Prinsip Islam itu sebetulnya ya prinsip-prinsip yang pokok itu banyak. Yang pokok ini kita ambil, tapi prinsip Islam itu tidak menghalalkan segala cara dan tidak mencampur adukan antara hak dan yang batil. Jadi sekarang orang-orang kita ini banyak memakai prinsip orang kafir, yaitu kebalikannya, menghalalkan segala cara, dia tak peduli, yang penting dapat hasil kan, tak peduli halal haram kan, dan mencampur adukan antara hak dan yang batil. Jadi sebetulnya kita orang Islam ini dah terpengaruh kepada prinsip-prinsip orang non-Islam atau orang kafir. Orang kafir itu dia menghalalkan segala cara dan mencampurkan antara hak dan yang batil. Jadi di situlah maka kita harus ajaklah kawan-kawan kita apa semua itu kan untuk kembali kepada prinsip Islam tadi balik. Bahwa Islam itu tidak menghalalkan segala cara dan tidak mencampur adukan antara hak dan yang batil. Ya, harus. Yang hak itu ya hak, tak boleh digabung. Yang batil ya kita harus dibersihkan yang batil itu, yang hak itu harus diramaikan, disosialisasikan. Dan ada lagi prinsip yang lain bahwa Islam itu menegakkan kebenaran, bukan menyembunyikan kebenaran. Kebenaran itu harus disampaikan, harus ditegakkan. Jadi tidak seperti orang Yahudi. Makanya ada larangan wala talbisul haqqo bil batili, yang tadi yang masalah ayat itu. Wala talbisul haqqo bil batili wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi janganlah kamu campur adukan antara hak yang batil, itu pada prinsip yang tadi, larangan untuk yang kedua dia wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun, janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Jadi sebagai orang Islam, kalau dia tahu kebenaran, dia harus tegakkan, dia harus sampaikan, dia harus dakwahkan, dia harus sosialisasikan. Dia tak boleh sembunyikan, dia tak boleh bermuka dua, dari muka. Jadi intinya dalam Islam tu ibadah apa ibadah tu kita mencari ridha Allah, bukan cari ridha manusia. Jadi tidak ada prinsip abu-abu, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan abu-abu. Katakan yang benar itu benar, hak itu hak, walaupun pahit. Ya kan? Jadi itulah. Jadi begini, jadi orang yang tidak punya prinsip ibarat orang yang itu ibarat kapal tanpa kemudi. Kalau kapal tanpa kemudi, itu dia dibawa arus, kemana dibawa arus, pergi dia dibawa arus ke sana ke sini. Pas ada gelombang, ada angin, dia tak ada kemudi, dia tidak bisa melawan angin, tidak bisa melawan, ditambah arus dari gelombang, salah-salah bisa tenggelam. Di situlah bahaya orang tak ada prinsip tadi. Ya, tenggelam dia jatuh kepada maksiat, jatuh kepada syirik, jatuh kepada bid'ah, jatuh kepada kekufuran kan itu. Jatuh maksiat. Jadi ialah kemudi itulah prinsip kita. Jadi kalau hidup ni harus ada prinsip, maksud prinsip yang betul. Prinsip yang betul itu tadi Islam itu tidak menghalalkan segala cara. Jadi masalah harta kita cari yang halal, tak perlu banyak, yang penting halal berkah. Tidak mencampur adukkan hak yang batil. Dia masalah harta tak boleh campur aduk yang haram dengan halal. Lepas tu masalah ilmu pun yang haknya tak boleh campur dengan yang subhat. Yang masalah agama pun tak boleh campur aduk juga. Yang tauhid tak boleh campur dengan syirik. Yang sunnah tak boleh campur dengan bid'ah. Yang amal soleh jangan dicampur aduk dengan yang maksiat. Iya. Gitu. Itulah poin yang kita bahas. Jadi intinya dia tadi kita harus balik kepada prinsip. Di hidup tu harus ada punya prinsip. Di situlah timbul izah kita, kewibawaan kita umat Islam sendiri, baik secara peribadi maupun secara berkelompok maupun secara menyeluruh kan, secara negara. Jadi balik kepada prinsip hidup yang betul. Jadi selama ni kadang bisa aja dia tahu prinsip yang betul tapi dia tak mau berpegang pada prinsip kerana pengaruh dunia tadi, pengaruh jabatan, pengaruh itu istilahnya mencari redha makhluk kan, tidak mencari redha Allah. Di situlah tadi yang harus kita benahi kan, balik ke prinsip hidup. Okey. Ya.